Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masih di Islam itu indah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah menantu idaman, mertua dambaan. Ini Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini semua yang nonton ini menjadi menantu idaman dan juga mertua dambaan dari menantunya masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi, kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang kisah seorang menantu yang membelikan barang elektronik untuk mertua hingga puluhan juta. Subhanallah. Ini dia tayangannya. Ini luar biasa, Ini namanya menantu idaman nih. Nah Habib nih dalam Islam nih Habib ya, supaya selalu kompak ya, tidak terjadi konflik antara mertua serta menantu, katanya nih ada adab-adabnya juga yang harus diperhatikan, terutama mungkin ya mohon maaf nih, yang mertua dan menantu ini tinggal satu atap, ada aja nih permasalahan atau konfliknya biasanya. Silakan penjelasannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada perkataan, tadi sudah kita dengar dari Ustaz Maulana, ini memang menantu mertua, ya Allah. Zurghiban tazdad hubban. Makanya ada makalah orang Arab itu mengatakan zurghiban tazdad hubban. Datangnya jarang-jarang, jadi cintanya nambah. Kok gitu Bib? Kenapa datangnya jarang-jarang? Pengennya tengokin terus mertuanya Bib? Jadi bosan. Oh begitu. Biasanya kalau sering ketemu, itulah suka jadi konflik. Biasanya kalau sering ketemu, makanya zurghiban, bukan jarang-jarang juga, 7 tahun sekali enggak juga gitu. Katanya zurghiban tasdad hubban. Artinya datang itu jarang supaya menambahkan kecintaan. Seperti tadi Ustaz Maulana, minimal ngontrak. Kalau bisa jangan satu atap, kalau bisa. Cuman kan kita garis tengahi, rezeki orang kan berbeda-beda. Jadi terus kita garis bawahi, artinya datang jarang-jarang itu insya Allah menambahkan kecintaan. Cuma memang rezeki orang itu kan berbeda. Ada yang sanggup sampai dia ngontrak, ada yang nggak sanggup. Itu kita harus pahami. Walaupun dipaksakan juga tidak bisa, itu yang harus kita pahami. Tapi tetap berusaha. Jadi adab-adabnya apa? Pertama, jaga wa khaligin nas bi khuluqin hasan. Mau jadi menantu atau tidak jadi menantu, intinya khususnya kita tinggal di tempat orang nih. Walaupun itu mertua, namanya tempat orang, tinggal. Khaligin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Bangun pagi, ini sudah numpang, bangun siang, nggak sholat subuh misalnya. Terus nunggu makan langsung makan saja. Artinya boleh saja memang sudah disiapkan, tapi minimal kan beli berasnya, beli bawangnya minimal. Walaupun mertua kita mungkin tidak mengharapkan, tapi kan itu ada pandangan tersendiri. Bagi seorang menantu gitu Sasyam nantinya. Iya nih lagi ngayal banget. Ya, seperti bawa dari pulang dari mana-mana tuh ada bawaan. Terus ngobrol sama mertua, tanyakan apa kabar segala macam di tempat di tempat ruang makan tuh ada obrolan, walaupun sedikit ada obrolan, nggak datang-datang masuk kamar terus nggak keluar-keluar, besok pas kerja baru keluar. Nah ini menimbulkan sesuatu yang tidak bagus, yang kurang adabnya seperti itu. Dan juga adab-adab, misal contohnya kita ada ipar misalnya.
Nah ini kan ipar sama ipar ini kan batal wudhu. Nah di sini kita harus jaga kita punya auratnya ipar, tidak boleh terlalu campur, tidak boleh berdua saja dengan ipar karena dia batal wudhu sama kita. Itu pertama. Lantas kalau ditanyakan auratnya menantu sama mertua. Nah ini, karena pertama menantu tidak batal wudhu sama mertua, itu pertama. Kedua, batasan auratnya bagaimana? Ulama menggarisbawahi yang boleh terlihat, kepala boleh, muka boleh, tangan boleh, kaki sampai betis boleh, sisanya tidak boleh. Nah itu aurat ya, artinya saya ulang lagi, kepala, muka, tangan sampai kaki itu boleh. Ya. Di atas lutut sudah tidak boleh lagi. Tapi gini Bib, maaf Bib nih, maaf banget nih. Tapi kan kalau kita ketemu sama mertua yang mungkin sakit gitu ya, mungkin sakit nih karena memang anak-anaknya nggak ada yang lain, cuma menantu cuma kita doang. Yang betulnya yang mertua sakit perempuan. Nah ini udah nggak bisa mandi lagi, nggak bisa berdiri sendiri. Ini bagaimana nih Bib? Boleh nggak kita ikut bantu? Ini kan masalah daruroh kalau memang sudah tidak bisa lagi dan tidak ada uang menyewa perawat misalnya. Iya. Tapi tetap masih bisa diusahakan sebenarnya mandi tidak harus telanjang kan, maaf tidak harus terbuka semua. Misalnya dipakein kain supaya dia harus mandi. Kalau memang bisa seperti itu secara darurat silahkan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau memang masih dihindarkan, kalau ada yang lain lebih bagus. Oh ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Bi penjelasannya. Ini apakah benar dalam Islam nih ya, sangat melarang keras bahwa menantu ini menikahi mertuanya sendiri. Nah karena ini nauzubillah min zalik, ini kan kalau kita bicara masalah orang yang nggak paham dengan agama, ini kadang-kadang suka